Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi ya dengan saya Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH dengan mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa atau singkatannya APS. Nanti bahan materi silakan buka ya. Absensi tetap di e-learning. Jika ada pertanyaan silahkan di forum diskusi e-learning. Ya, boleh di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Oke, kita membahas mengenai isi klausula arbitrase. Yang pertama, tidak melampaui isi perjanjian pokok, ya. Kemudian harus mengenai masalah penyelesaian perselisihan yang relevan dengan pokok perjanjian. Lalu tidak boleh menyimpang atau memuat masalah penyelesaian sengketa yang tidak berkaitan dengan perjanjian pokok. Kemudian yang kedua, isi boleh secara umum ya. Misalnya, segala perselisihan yang timbul antara pihak sepakat diselesaikan dan diputus oleh arbitrase. Kemudian yang ketiga, isi boleh terperinci. Misalnya, segala perselisihan yang timbul antara pihak sepakat diselesaikan dan diputus oleh BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kemudian, selain isi, kita akan membahas mengenai prinsip pemisahan atau separability principle. Yang pertama, ini prinsip pemisahan menempatkan klausula arbitrase berdiri sendiri dan terpisah dari peristiwa-peristiwa lainnya ya. Misalnya, prinsip ini memisahkan klausula arbitrase dari perjanjian pokok di mana klausula arbitrase berada di dalamnya. Artinya jika perjanjian tersebut berakhir atau batal, klausul atau pasal mengenai arbitrasenya masih tetap eksis. Jadi putusan majelis arbitrase yang menyatakan bahwa suatu kontrak adalah tidak sah dan batal demi hukum, secara hukum tidak menjadikan klausul arbitrase tidak sah. Kemudian nanti bisa dibuka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 ya. Prinsip pemisahan diatur dalam pasal 10 huruf F ya. Dan H pasal 10 menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan di bawah ini. Yang pertama, meninggalnya salah satu pihak, kemudian bangkrutnya salah satu pihak, kemudian novasi atau pembaruan hutang, lalu insolvensi salah satu pihak yaitu keadaan tidak mampu membayar, kemudian ada pewarisan, kemudian berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok, lalu bila mana pelaksanaan perjanjian tersebut alih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut, atau yang terakhir, berakhir atau batalnya perjanjian pokok ya. Kemudian di sini tampak bahwa perjanjian arbitrase memiliki kedudukan yang sangat kuat ya, dan tidak mungkin dibatalkan secara sepihak dalam kondisi apapun. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian arbitrase tetap sah dan harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Kemudian arbitrase institusional, BANI yang pertama ya, dibentuk oleh Kadin ya, Kamar Dagang Indonesia. Yurisdiksi ini menyelesaikan sengketa perdagangan, industri dan keuangan yang bersifat nasional dan internasional. Jadi termasuk apa? Termasuk korporasi, asuransi, lembaga keuangan, perpabrikan, pelayaran, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada BAPMI ya. Yuridiksinya ini sengketa yang timbul dalam kegiatan pasar modal di Indonesia dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Lalu yang ketiga ada Basyarnas ya. Yuridiksinya itu ada penyelesaian sengketa syariah dilakukan oleh Basyarnas. Penyelesaian lewat Basyarnas bisa ditempuh asalkan dalam akad disebutkan klausula mengenai penyelesaian sengketa lewat arbiter. Jadi masih harus dituliskan baru boleh ya. Kemudian kita membahas mengenai acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase. Jadi bagaimana sifat acaranya? Ini yang pertama, ini tertutup tentunya karena bersifat rahasia ya. Makanya banyak pebisnis yang suka melalui jalur arbitrase untuk menyelesaikan masalahnya ya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, audi et alteram partem. Yang keempat, asas pemeriksaan langsung, kemudian peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih kecuali ditetapkan oleh para pihak. Kemudian yang keenam, pemeriksaan dilakukan secara tertulis kecuali ditentukan lain dan disetujui para pihak. Jadi lembaga-lembaga arbitrase ini adalah badan yang dipilih oleh
para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Ada namanya ad hoc ya. Kemudian ini ad hoc ini arbitrasi yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Ya, oke Bapak Ibu, kita akan lanjutkan di minggu depan. Ini sudah kedip-kedip videonya, berarti sudah waktunya di akhir, tidak bisa lama durasinya. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada kesilapan. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.